Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destiana Fitri Dewi dari Tiga Kepindahan semester 1 Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik ya. Nah, di pagi hari ini yang sedikit cerah, agak mendung, dan sedikit hujan, saya ingin menjelaskan ke teman-teman nih eh, tentang presentasi saya. Nah, sebentar nih saya harus screen-nya. Nah, saya akan mempresentasikan kalian atau menjelaskan kalian tentang sejarah Harupat Oto Iskandar Dinata atau guru Muhammadiyah pejuang pemberani. Nah, di sini Oto Iskandar Dinata itu adalah seorang yang populer dan sering didengar, tapi jarang dikenal. Demikianlah gambaran dari sosok pahlawan nasional asal Muhammadiyah. Oto Iskandar Dinata ini wajahnya dicetak pada lembar mata uang rupiah pecahan 20.000 emisi tahun 2004 hingga tahun 2021. Sedangkan namanya dipakai sebagai salah satu ruas jalan paling ramai dan terkenal di Jakarta dan Bandung, yaitu Jalan Otista. Tapi siapa yang kenal perjuangannya untuk bangsa Indonesia? Jejak atau tertinggal dalam sejarah perjalanan kemerdekaan berdirinya PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia hingga berdirinya TNI. Nah, ini adalah gambarnya atau fotonya. Ayam jantan Oto Iskandar Dinata ini adalah dijuluki sebagai ayam jantan dari bumi Pasundan. Raden Oto Iskandar Dinata lahir pada 31 Maret 1897 di Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Ayahnya adalah Haji Rahmat Adam adalah keturunan dari bangsawan Sunda bernama Nata Atmaja. Privilege dari keluarga bangsawan menjadikannya menempuh pendidikan terbaik. Nah, setelah tamat pendidikan dasar di Hollandaise Inlandisch School, Bandung, Oto melakukan Quick School on the Go, sekolah guru bagian pertama, Bandung. Setelah itu, dirinya pindah ke Pekalongan untuk menempuh pendidikan di Hugere Quick School, sekolah guru atas di Purworejo, Jawa Tengah, dan sempat mengajar di HIS Banjarnegara. Perjuangan lewat pendidikan dilakukan Otto karena dia beranggapan bahwa bangsa Indonesia akan merdeka dari penjajahan jika mereka berhasil diubah menjadi bangsa berilmu. Demikian mendapat Edi Kandani dalam sejarah 20 Desember. Nah, wafatnya si Jalak Harupat atau Oto Iskandar Dinata usai menempuh pendidikan, Oto kembali ke Bandung pada Juli 1920. Di sana, dia menjadi guru di HIS dan perguruan rakyat di Bandung. Oto menjabat sebagai Wakil Ketua Budi Utomo Cabang Bandung pada periode 1921 sampai 1924. Nah, teman-teman ada yang ingat Budi Utomo kan? Nah, itu adalah Oto. Oto itu salah satu yang menjabat sebagai Wakil Ketua Budi Utomo. Terus mengajar di Muhammadiyah, menepak jejak di Persija dan PSSI. Nah, si Oto Iskandar Dinata ini setibanya di Batavia menjelang tahun 1928, dirinya berusia 30 tahun. Oto bergabung dengan Muhammadiyah dan menjadi guru SMA Al-Gemene English School Muhammadiyah di Jalan Keramat Raya 49. Di tempat inilah dirinya menjadi kepala sekolah dan mengajak kader Muhammadiyah lain yang juga pahlawan nasional Insinyur Juanda Kartawijaya mengabdi menjadi guru pada tahun 1933. Orde jugalah yang nanti memberi rekomendasi Juanda untuk menjadi direktur atau kepala sekolah tersebut. Demikian ungkap Arya ajak saya dalam mengenal pahlawan Indonesia. Nah, anggota BPUPK dan mengusul nama Soekarno sebagai presiden. Nah, si Oto Iskandar Dinata ini adalah termasuk orang yang mengusulkan IR Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, si Oto Iskandar Dinata ini selama mengajar di Muhammadiyah, dia ditarik menjadi anggota Volksrat, semacam DPR. Pada 1935 di masa penjajahan Jepang, Oto menjadi pemimpin surat kabar Tahaja yang didirikan sebagai reaksi atas perbedaan surat kabar spasi Patuhanan.
Menjelang proklamasi kemerdekaan, Oto menjabat dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam kapasitasnya sebagai anggota panitia itu, dia turut serta menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Selama menjadi anggota Badan Peneliti Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau BUPK, Oto merupakan sosok pertama yang mengusulkan Soekarno sebagai presiden dan kemudian diterima secara aklamasi oleh anggota BPUPK lainnya yang mayoritas muslim dan santri. Demikian tulis Abdul Munir Mulkam dalam Marhenis Muhammadiyah. Lalu Syahid dibunuh akhir hidup si Jalak Harupat. Nah, ini adalah kisah dibunuhnya si Jalak Harupat atau Oto Iskandar Dinata. Setelah Indonesia merdeka, Oto menjabat sebagai Menteri Negara dan Kabinet Presiden pertama yang bertugas mempersiapkan bentuknya BPKR dari laskar-laskar rakyat dan tersebar di seluruh Indonesia. Badan Keamanan Rakyat merupakan cikal bakal tentara nasional Indonesia. Secara garis besar, saat itu laskar-laskar mayoritas terbelah menjadi dua poros, yakni para pasukan bekas didikan Jepang (Heiho) dan pasukan deserdisi militer Belanda atau KNIL. Gagasannya dalam gagasan penyatuan dua kubu berbeda ini dalam PKI ditengari menjadi api tematik dibunuhnya Oto Iskandar Dinata. Nah, yang mengakibatkan adanya fitnah yang diterimanya sebagai anggota mata-mata Belanda. Dari sekumpulan prajurit berpakaian hitam-hitam Laskar Hitam menculiknya pada hari Rabu jam 5 sore, tanggal 19 Desember 1945. Pasukan yang datang menggunakan truk dari Tangerang itu membawa Oto Hasbi. Oto disiksa dengan tangan terikat dan lalu dibunuh dan mayat mereka dibuang ke laut. Mayatnya pun tak pernah ditemukan. Demikian ungkap Harian Pikiran Rakyat tanggal 20 Desember. Pembunuhan Oto sulit dicegah, apalagi saat itu Indonesia dalam keadaan genting. Di waktu yang sama, sore hari 19 Desember 1945, terjadi pertempuran Karawang, Bekasi, dan peperangan ini beberapa daerah lainnya. Kematian, penculikan, dan pembunuhan para tokoh pemimpin pemerintahan di Jawa Barat juga sering terjadi di masa itu. Demikian catat kantor berita antara tanggal 22 Desember 1952. Pemerintah Indonesia akhirnya menetapkan tanggal 20 Desember 1995 menjadi tanggal kematian si Jalak Harupat. Meskipun jenazah tidak pernah ditemukan, pemakaman kembali secara simbolik dilakukan di Taman Bahagia, Lembang pada 21 Desember 1952. Nah, pasir dan air laut pantai Mau dimasukkan dalam peti sebagai simbol jenazah Oto Iskandar Dinata. Pemakaman sendiri disaksikan oleh sahabatnya, Juanda, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Terus Oto Iskandar Dinata diangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 008 TK tahun 1978. Terus tanggal 6 November 1973. Selain sebuah monumen pasir pahlawan di Lembang didirikan juga mengenang dirinya, kegagahan namanya menjelma menjadi nama sebuah stadion olahraga di Desa Kobu dan Cibodas, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, yaitu Stadion Jalak Harupat. Nah, sekian dari saya. Kalau misalnya ditanyakan boleh langsung chat saya atau bisa langsung tanya ke sini. Semoga paham sama apa yang saya presentasikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.